Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Malas, pokoknya aku malas nih sama teman-teman. Mau di Zoom sekolah minggu, pokoknya bad mood, malas. Semua ngejek-ngejek aku, ngina-ngina aku. Emang aku apa? Nggak mau pokoknya. Lause, aku dengar dari tadi dari sana Lause kok menggerutu, mengomel, mengeluh, kenapa sih? Iya Lause, soalnya teman-temanku semuanya ngejek-ngejek aku Lause. Ngejek gimana? Pokoknya dibilangnya kulitku hitam lah, matanya beginilah, begitulah. Pokoknya aku nggak suka Lause. Pokoknya setiap sekolah semua Zoom. Aku pokoknya kalau Zoom aja aku nggak mau buka kamera Lause, malas. Gitu ya, aduh Lause, jangan marah-marah deh, kita maafin mereka. Sebenarnya mereka nggak tahu loh, sebenarnya Tuhan itu cinta semua anak Lause. Apa iya Lause? Iyalah, mau kulitnya agak gelap atau hitam, kuning, atau lebih putih dari kita, semua itu Tuhan cinta Lause. Iya Lause. Hari ini kita patut bersuka cita bersama dari di rumah tuh, lihat tuh. Ya, mereka wah. juga ada yang kulitnya warna gelap, Iya. ada yang lebih putih atau lebih kuning. Semuanya kayaknya senang semua ya, ceria semua. Hari Lause. Minggu kita memuji Tuhan dalam penuh sukacita. Betul Lause. Kita ada Lause lagi. Yeay. Kita bersuka cita hari ini. Kita mau nyanyi Lause ya, kita mau muji Tuhan. Oke. Pokoknya aku mau semangat lagi nih Lause, Lause. harus begitu. Karena Tuhan Yesus cinta semua anak ya Lause ya. Ya adik-adik sekolah minggu semuanya bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Yesus cinta semua anak. Ayo semua yang ceria. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Lause bukan hanya cinta anak Lause, Tapi Yesus Lause cinta semua bangsa. bukan Indonesia aja Lause. Bukan, ada bangsa di mana-mana deh di dunia ini. Wow. Tuhan cinta. Kita nyanyikan ya, tepuk tangan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Sekali lagi kan Lause. Ya Yesus cinta semua anak. Anak. Lagi semangat ya Lause ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Senang ya Lause ya. Ternyata walaupun kulitku hitam, kulitku kuning atau yang gimana, ternyata Tuhan Yesus cinta semua anak. Walaupun kita rambut kita lurus, keriting, kurus, gemuk, semuanya Tuhan cinta. Wah, senang sekali Lause. Nah Lause, adik-adik sekolah minggu di rumah juga, sebelum kita memasuki ibadah kita sekolah minggu ini, kita mau berdoa dulu. Kita mau minta berdoa sama Tuhan supaya ibadah kita diberkati Tuhan Yesus. Yuk adik-adik sekolah minggu di semuanya, boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Doanya Lause yang pimpin. Yuk kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat-Mu Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari Minggu yang baik ini Tuhan, yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami dapat beribadah Tuhan, memuji nama-Mu Tuhan walaupun kami masih dari tempat kami masing-masing. Tapi ini Tuhan tidak mengurangi rasa sukacita kami Tuhan. Dalam ini Tuhan menjadi lebih-lebih lagi Tuhan, apalagi Tuhan mencintai semua anak-anak di dunia ini Tuhan, mencintai kami apa adanya, karena kami segambar dan seturut dengan rupa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Lause, Ya, kalau Lause. Yesus cinta semua anak dan semua bangsa, Ya, pastinya kita cinta nggak sama Tuhan? harus cinta sama Tuhan Yesus Lause. Iya, harusnya ya. Karena Tuhan Yesus sudah cinta sama kita dulu Ya, kan. jadi kita harus mengatakan kepada Tuhan bahwa kita juga cinta Tuhan Yesus. Kita nyanyikan tegak dan katakan. Ayo semua berarti berdiri dulu loh saya. Ayo berdiri tegak.
Tegak kelas semuanya. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Kalau gitu setelah tegak bagaimana caranya? Ayo Lose, coba kita jongkok Lose. Oh, pakai jongkok. Ya, Kalau kita jongkok jongkok. teriak atau katakan Jongkok dan bisikan. bisik. Oh. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Oh, sekarang kita bersorak. Kita katakan cinta Yesus dengan melompat. Wah, lompat ayo semuanya. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Wah, seru sekali. Kita Iya. mengatakan cinta pada Yesus dengan tegak bisa. Jongkok bisa, melompat juga pun bisa. Dimanapun kita, apapun keadaan kita harus mengatakan cinta Yesus. Cinta Yesusnya nggak hanya sekarang Lose. Ya, tapi Bukan hanya di bibir Lose. betul Lose, bukan Tapi- hanya di bibir, Ah. bukan hanya di hari Minggu, Betul. bukan hanya di sekolah Minggu Lose, Betul, bukan tapi hanya di setiap sekolah saat. atau Zoom ya, Iya. tapi selama Lama-lamanya. Yuk, sebelum dengar firman Tuhan, kita mau cinta Yesus selama-lamanya. Adik-adik siapkan hatinya ya, dengan sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Tetap cinta Yesus selamanya. ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi ya Lose, ya adik-adik semua dengan Semua cinta Yesus. nyanyikan. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Tetap cinta Yesus selamanya. ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi ya Lose. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan Pakailah sesuai dengan rencana. pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo adik-adik, sekarang saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa ya. Bapa yang di surga, kami bersyukur padamu buat hari ini, buat kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa datang ke hadirat-Mu, kami bisa beribadah. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk bisa mempersiapkan hati kami, pikiran kami, hanya terfokus pada firman-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.
Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan kisah seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Nah, siapa pernah mendengar nama ini? Ada? Ya, mungkin ada yang pernah mendengar ya, tapi belum pasti banyak yang pernah mendengar. Dan nama ini pernah tercatat di Alkitab sebanyak 1 kali, itu pun setelah kematian Tuhan Yesus. Tetapi nama ini tercatatnya ada di 4 kitab. Luar biasa nggak? 4 kitab Injil: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, sekarang mari kita sama-sama mempelajari kisah orang ini ya. Kita akan baca di Alkitab kita mulai dari kitab Matius pasal 27. Ayo kita sama-sama buka Alkitabnya, kita baca ya. Matius pasal 27 ayat 57 sampai 60. Oke, silakan dibuka Alkitabnya. Matius pasal 27 ayat 57 sampai 60. Yang ini langsung mau minta yang kelas Madya 1 bacain ya. Semua yang Madya 1 bacain. Satu, dua, ya. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapanginya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Yang kedua, sekarang mari kita baca di kitab Markus. Kitab Markus pasal 15. Kitab Markus pasal 15 ayat 42 sampai 46. Kitab Markus pasal 15 ayat 42 sampai 46. Sekarang yang membacakan adalah dari kelas Madya 2 yang cowok saja. Kelas Madya 2 yang cowok ya. Sudah? Markus pasal 15 ayat 42 sampai 46. 1, 2, ya. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu, Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Dan Yusuf pun membelikan lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapanginya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena. Oke, sampai di sana ya. Nah, yang ketiga, kita buka di kitab Lukas. Lukas pasal 23 ayat 50 sampai 53. Lukas pasal 23 ayat 50 sampai 53. Sudah? Lukas pasal 23 ayat 50 sampai 53. Dan sekarang yang membaca adalah anak perempuan dari kelas Madya 2 ya. Semua anak perempuan. Oke. 1, 2, ya. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus.
Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Oke, yang terakhir di kitab Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Kitab Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Sudah ketemu? Kitab Yohanes pasal 19. Dan sekarang yang membaca adalah semua anak kelas besar ya, semua ya. Oke, 1, 2, ya. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi apabila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada sebuah taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Nah, adik-adik, kita sudah baca ya di keempat kitab tentang Yusuf Arimatea. Nah, sekarang kita dapat kesimpulannya. Orang Yusuf Arimatea ini orang yang seperti apa ya? Yang pertama, dia salah seorang anggota majelis besar. Betul? Yang kedua, dia orang apa lagi? Dia orang yang benar dan baik hati. Nah, yang ketiga, ya, dia orang kaya. Dia seorang kaya. Yang keempat, dia siapa ya? Dia ternyata seorang murid Yesus. Walaupun dia sembunyi-sembunyi, dia takut dengan orang banyak. Nah, tetapi dia juga seorang yang menentang keputusan, yang tidak setuju dengan keputusan di majelis besar yang mau menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, kita lihat orang ini secara status sosial dia seorang yang hebat ya. Kenapa? Karena dia seorang anggota majelis besar. Bukan gampang menjadi seorang anggota majelis besar, ya kan? Dan dia juga orang yang benar dan orang yang baik. Nah, secara sosial pasti banyak orang mengenal dia. Kemudian secara ekonomi dia juga orang yang sangat kaya, ya kan? Nah, sekarang kita lihat orang yang seperti ini yang tertulis di keempat kitab. Apa sih yang sudah dia lakukan sehingga nama dia bisa tertulis di keempat kitab? Kita lihat. Yang pertama, apa yang sudah dia lakukan? Ayo, tadi yang kita baca ya, di ayat pertamanya yang kita baca, yaitu dia menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Nah, adik-adik, Yusuf ini seorang anggota majelis besar, dan dia tahu alasan sebenarnya mengapa Yesus disalibkan. Apa karena Yesus itu orang berdosa? Menurut adik-adik iya nggak dia orang berdosa? Tentu tidak ya. Yesus bukan orang berdosa. Tetapi mengapa dia disalibkan? Karena mereka pemimpin orang Yahudi kebanyakannya apa? Iri hati dengan Tuhan Yesus. Dan mereka juga tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang sudah dijanjikan Allah. Jadi mereka menganggap orang ini gak benar, dia harus disalibkan. Nah, coba kita bayangkan orang yang dibenci oleh pemimpin Yahudi, dan sekarang dia sudah meninggal, sudah disalibkan, sudah meninggal. Tapi kalau kita meminta mayatnya, apakah itu berbahaya bagi kita? Sudah pasti berbahaya, ya kan? Nah, Yusuf ini dia
berani menerima resiko. Bisa saja resikonya sesama anggota majelis besar menjadi tidak suka dengan dia atau membenci dirinya. Atau bisa saja resiko yang lebih serem. Dia dianggap sebagai penjahat karena mengikut Tuhan Yesus. Ya kan, itu resiko yang sangat besar. Tetapi Yusuf, dia berani menerima resiko ini. Dan dia tetap menjalankan, menunjukkan imannya yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias. Untuk apa? Untuk meminta mayat gurunya supaya bisa dikuburkan. Nah, kedua, apa lagi yang dia lakukan? Setelah meminta mayat, dia ngapain? Dia menurunkan mayat itu, menurunkan mayat Tuhan Yesus. Nah, bagi orang Yahudi, mereka sangat menjaga kesucian diri, kekudusan diri. Salah satu hal yang bisa membuat mereka tidak kudus adalah kena mayat. Orang yang terkena mayat, dia menjadi najis. Dan untuk menjadi tahir kembali, atau maksudnya untuk menjadi tidak najis kembali, mereka membutuhkan satu proses yang panjang. Dan daripada repot-repot, biasanya orang tidak akan mau dirinya terkena mayat sehingga menjadi najis. Tapi kita lihat Yusuf gimana? Apakah dia, oh ya sudah, saya panggil anggota saya kan orang kaya, nah saya panggil aja anggota saya, ayo kamu aja yang turunkan mayat Tuhan Yesus ya. Dia berdiri di samping. Apakah Yusuf seperti itu? Tidak, dia menurunkan mayat Tuhan Yesus dan dia bersedia menjadi najis karena mayat. Yang ketiga, apa lagi yang Yusuf lakukan untuk Tuhan Yesus? Dia mengapani mayat Tuhan Yesus. Nah, dia bukan hanya sekedar diturunkan kemudian ya sudah taruh aja begitu atau gimana, tapi dia mengapaninya. Dia bersama dengan Nikodemus mengapani mayat Tuhan Yesus. Masih ingat Nikodemus kan? Seorang yang bercerita tentang Tuhan Yesus bercerita kepadanya tentang lahir baru. Nah, dia bersama Nikodemus, mereka mengapani mayat Yesus dan memberikan rempah-rempah kepada mayat Tuhan Yesus sesuai adat orang Yahudi. Berarti bukan sembarangan ya, bukan karena oh ya Yesus sudah disalibkan. Dan biasanya orang yang disalibkan itu adalah penjahat. Jadi biasanya kalau untuk penjahat gak mungkin kan orang akan melakukan mengapani mayatnya, memberikan rempah-rempah, itu hal yang gak mungkin. Tapi mereka melakukannya karena mereka tahu ini adalah guru mereka, ya kan, orang yang benar. Dan mereka bersama-sama mengapani, memberikan rempah kepada mayat Tuhan Yesus. Yang terakhir, apa lagi yang dia lakukan? Dia memberikan kuburnya kepada Tuhan Yesus. Satu kubur yang baru, yang tadi kita baca ya kan, kubur yang baru yang digalinya, ya kan, yang ada di satu taman. Dia memberikan kubur baru itu kepada Tuhan Yesus. Biasanya bagi orang kaya, dia mempunyai satu kubur itu biasanya untuk dirinya sendiri atau mungkin untuk anggota keluarganya. Tetapi Yusuf, dia memberikan kubur ini, kubur yang baru yang belum pernah terpakai. Untuk siapa? Untuk gurunya, untuk Tuhan Yesus. Sekarang mari kita renungkan kisah Yusuf dari Arimatea ini. Yusuf dari Arimatea sudah memberikan satu teladan hidup kepada kita. Apa saja teladannya? Yang pertama, dia memberikan waktu, tenaganya, yaitu apa? Dia mau meminta mayat Tuhan Yesus, dia mau menurunkan mayat Tuhan Yesus, dan dia mau mengapaninya. Bukan hanya itu saja, dia juga memberikan apa? Hartanya, yaitu kuburnya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini memberikan satu bukti, dia sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita juga diajarkan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Yang kedua, apa yang dapat kita teladani dari Yusuf ini, yaitu Yusuf ini dia dalam mengikut Yesus, dia tidak mau mencari keuntungan. Kalau dia mau mencari keuntungan, mungkin di saat Tuhan Yesus lagi naik pamor, lagi terkenal, orang-orang begitu menyanjung Tuhan Yesus, dia mungkin muncul. Tapi Yusuf dari Arimatea ini, dia munculnya hanya setelah Tuhan Yesus disalibkan dan setelah dia mati. Dia baru muncul, dan itu menunjukkan satu bukti dia juga bukan mencari keuntungan dari Tuhan Yesus. Nah, kita sebagai anak Tuhan,
Apa yang dapat kita lakukan dalam meneladani sikap Yusuf dari Arimatea ini? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan, yang sangat simpel. Yang pertama, Lause mau setiap kita coba belajar untuk setiap minggu sekali saja kamu ibadah, ya kan? Jangan sampai sekali saja kita malas beribadah. Jangan online lagi, Lause malas kalau online, saya tidak semangat untuk ibadah. Jangan lihat seperti itu, tapi lihat kita mau beribadah kepada siapa? Kita mau beribadah kepada Tuhan yang sudah memberikan hidupnya kepada kita. Nah, jadi kita mulai sekarang belajar setiap minggu untuk beribadah, ya kan? Menyediakan waktu kalau bisa sih pagi ya. Jadi pagi kita masih fresh, kita sediakan waktu kita untuk Tuhan, ya kan? Nah, setelah kamu selesai ibadah, silakan kamu lanjut kegiatan lain, ya kan? Nah, yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan kita? Kita dapat memberikan harta kita sebagai tanda apa? Tanda kita berterima kasih untuk semua yang sudah Tuhan lakukan. Ya kan, kita dapat memberikan persembahan. Nah, wujudnya adalah persembahan. Nah, biarpun kita tidak ke gereja, tapi kita bisa mengumpulkan persembahan. Nah, nanti Lause akan membagikan kantong persembahan yang baru, bisa kita pakai, ya kan, untuk mengisi persembahan kita. Hal ketiga, apalagi yang dapat kita lakukan untuk Tuhan? Kita dapat mendoakan teman-teman kita yang sudah lama tidak ibadah. Nah, kita tahu sejak online yang ikut ibadah itu sedikit ya. Coba lihat contohnya kelas Madya 2. Nah, biasanya muridnya ramai, ya kan? Tapi sejak online, murid-murid yang ikut ibadah sekolah minggu hanya puluhan orang, tidak terlalu banyak, ya kan? Nah, kita tahu setiap minggu kita melihat daftar kan, oh siapa saja yang sudah ikut ibadah kan, semua diabsensi kan. Nah, kita lihat, oh ya teman saya ini ya sudah lama tidak pernah ibadah, kita doakan dia. Kalau bisa kita telepon teman kita itu, halo kok kamu sudah lama gak ibadah, yuk sama-sama bareng ibadah lagi. Nah, kita bisa mengajak teman kita untuk beribadah kembali, supaya mereka juga bisa kembali dekat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di saat masa-masa kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus kita dan kebangkitannya, mari kita belajar menjalani ketiga hal ini dengan meneladani sikap Yusuf dari Arimatea. Ayo kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Tolong kami sebagai anak-anak-Mu, kami belajar untuk seperti Yusuf dari Arimatea yang mau memberikan yang terbaik bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh indah ya Lause ya firman Tuhan hari ini. Kita banyak belajar nih Lause dari Yusuf Arimatea. Pastinya kita belajar apa ya? Bersyukur. Bersyukur, berbuat baik senantiasa mencintai Tuhan Yesus. Dan bersyukur caranya gimana Lause? Nah, kita mau bersyukur sama Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Nah, di sekolah minggu persembahannya boleh dikumpulkan melalui celengan yang sudah Lause bagikan ke adik-adik sekolah minggu, atau juga boleh di dalam amplop nanti dibawa ke gereja, atau juga boleh nanti yang kedua dengan cara mentransfer Lause. Boleh minta tolong mamanya ya ditransfer ke rekening gereja. Nah, Lause, sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini, kita mau menjadi apa nih Lause? Seorang pekerja. Pekerja Lause, tapi kita masih sekolah minggu. Bukan sembarangan pekerja Lause. Wah, pekerja apa Lause? Murid sekolah minggu yang taat Lause. Yang taat sama Tuhan Yesus, yang selalu cinta Tuhan Yesus, yang bukan sembarang pekerja Lause ya. Ayo kita sama-sama nyanyi sampai bersembahan ya Lause. Ya betul Lause. Boleh tepuk tangan ya. Setelah lama ku cari-cari, lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Bukan sembarang pekerja. Ya, Yesus luar biasa. Ya,
raja, dia raja segala raja. Ya memanggilku menuailah. Hanya anugerah semata, hanya Anugerah semata, ya dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sembarang bekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya dia raja segala raja. Ya memanggilku menuailah. Hanya anugerah semata, ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ayo kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan dan kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah memberkati hidup kami, sudah menolong keluarga kami. Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha papa mama kami. Karena Tuhan sudah memelihara seluruh hidup kami. Kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Berkati dan pakailah persembahan kami ini dan jadikan kami sebagai pekerja yang memuliakan nama Tuhan. Kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami belajar menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Kami mau menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami, untuk setiap tugas-tugas yang harus kami selesaikan meskipun di rumah secara online. Tuhan berikan kami semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas kami. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Meskipun masih di tengah-tengah pandemi, Tuhan terus menolong kami. Tuhan terus mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, Lause, kira-kira minggu depan kita mau ngapain ya Lause ya lagi ya? Minggu depan, tanggal 4 Bulan 4. Wah, sudah Paskah Lause. Wah, luar biasa. Tapi tahun ini ada Paskah nggak ya Lause? Kira-kira ya? Kita tetap merayakan Paskah. Wah, luar biasa Tapi sekali tidak Lause. ke gereja Lause. Jadi gimana nih Di Lause? rumah masing-masing lewat Zoom. Wah, dari sekolah minggu bisa zoomnya dari handphone atau dari laptop adik-adik sekolah minggu semuanya ya. Iya, jamnya Lause. Jam 8.45. Mereka sudah siap-siap buka Zoom-nya. Iya, kita ibadahnya jam 9. Jadi ada di sekolah minggu dari 8.45 dari sekolah minggu udah bisa join ke Zoom kita. Iya. Kita bisa ibadah sama-sama, kita bisa menyapa teman-teman kita. Ya, Lause ya. Iya, ada juga nanti teman-teman kita yang menyanyi. Wah, ada apa lagi Lause? Dan ada boneka. Wah, ada boneka panggung. Pokoknya Boneka Lause. panggung berarti Lause yang Iya. wah. Oke, kalau Semakin gitu semangat nih Lause untuk Iya. nunggu minggu depan nih. Gak sabaran nih Lause mau ibadah, mau ketemu sama teman-teman semua nih dari iya, Zoom. tapi hari ini kita pamit dulu Lause. Oke, Kita Lause. ketemu lagi minggu depan di Paskah kita ya Lause. Iya, Paskah sekolah minggu GKI ya. Oke, sampai jumpa ya. Sampai jumpa ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Halo adik-adik. Halo Dunia Lause. Apa kabar semuanya? Lause ada pengumuman penting. Pengumuman penting. Dengar hai dengar. Pengumuman penting bagi kalian semua. Dengar ya. Oke. Nah, Paskah kita akan diadakan pada tanggal 4 April jam 8.45. Jam 8.45 adik-adik sudah harus mandi, sudah harus siap-siap mau Paskah bersama di depan laptop ataupun handphone. Oke, jangan lupa kita Paskah via Zoom sama-sama. Yeay, pengumuman kedua adalah basar. Jadi kita akan latihan bersama kenaikan kelas dan basar sekolah minggu. Catat tanggalnya, tanggal 2 Mei jam 8.45 sudah kumpul di depan laptop atau HP kalian. Kita akan ibadah lewat Zoom. Ingat ya. Nah, kalian sudah punya kupon belum? Punya
Pastinya kalau kalian rajin ibadah, kuponnya sangat banyak. Kalian bisa tukarkan dengan alat tulis, mainan, atau juga barang-barang lain yang kalian bisa pilih di list yang akan Loso berikan kepada adik-adik semua. Senang kan? Wah, gembira sekali kita bisa ikut Basar online. Ingat ya, kepastiannya 2 Mei jam 8.45. Kita bersama-sama lewat Zoom. Kalian ingat gak? Tahun lalu Loso udah kasih celengan. Ingat Ingat gak? tuh Loso, celengan. Diisi atau enggak? Isi dong. Isi dong. Udah mau penuh ya? Udah nggak bisa lagi masukin uangnya ya? Tenang saja, Loso sudah punya celengan yang baru. Tada! Ini dia Keren Loso. banget. Ini bisa bikin sendiri Loso ya? Betul, nanti adik-adik kita bagi dan dirakit sendiri menjadi celengan seperti ini. Seru banget. Lalu, Nah, uang persembahan kita tiap minggu masukkan ke sini. iya, lebih gampang kita mau persembahan sekarang, bisa dari rumah. Oke. Nah, Loso, celengan yang lama diapain? Yang lama kita bawa ke gereja, kita kumpul, kita berikan kepada Tuhan, Loso. Iya, jangan lupa dibawa ke gereja. Bisa kapan Loso kumpulin di gerejanya? Sekalian ambil barang basar kalian.